Angin malam. Itu kayaknya lagunya Ku Pandang Langit. Oh, Bintang Kejora. Ingat waktu kecil. Tapi benar, yang namanya apapun kejadian yang terjadi pada anak-anak, mau tidak bisa lepas dari tanggung jawab orang tua. Dan anak itu berkembang sesuai dengan keinginannya dan perkembangan pribadinya sendiri, bukan sesuai dengan keinginan orang tua. Karena anak-anak bukanlah kita. Susah loh untuk membedakan, untuk bilang bahwa anak-anak bukan kita. Kadang-kadang orang tua punya planning sendiri buat anaknya mulai dari dalam kandungan. Ini mau jadi penyanyi kayaknya, pokoknya jadi penyanyi, nggak mau tahu harus jadi penyanyi. Malam hari ini saya mendatangkan tamu-tamu yang punya masa kecil, cerita kecil, prestasi di masa kecil. Apakah terpaksa di waktu kecil harus jadi artis atau tidak? Kita akan bincang-bincang malam hari ini, dan juga saya juga kedatangan salah seorang ibu dari artis kondang yang kalau saya anggap sih agak-agak aneh ya. Tapi ibunya cukup kuat. Saya minta dong kasih tepuk tangan buat Bunda Ivet. Nah, Bunda Ivet ini mamahnya Bim Bim. Yang di slang ya. Mamahnya Bim Bim, tantenya Kakak. Iya. Budenya Kakak. Pusing loh punya ponakan kayak Kakak ya. Punya anak kayak Bim Bim. Nanti kita ngobrol ya Bunda ya. Oke, tapi Ugus pengen tahu nanti gimana Bunda menghandle anak-anak ajaib ini. Oke, dan satu lagi tamu Ugus, ini anak ajaib yang berhasil didatangkan malam hari ini. Iyut Bing, selamat, kita beri tepuk tangan dong. Konon masa kecil Iyut itu begitu tertindas dalam tanda kutip. Jadi dipaksa jadi orang terkenal karena jadi anak orang terkenal. Boleh cerita nggak sih? Mungkin mulai dari Iyut dulu ya Bunda ya, biar kelihatan gambarannya. Ya, enggak Sewu. Soalnya Iyut kayaknya udah nggak sabar mau ngomong. Itu cerita dong, waktu kecil gimana ceritanya bokap atau nyokap bisa bilang, oke, kamu jadi penyanyi ya Mbak ya? Itu sebenarnya profesinya apa sih? Jadi ya. jadi begini nih ceritanya. Ceritanya Udah dengar belum? sana aja. Oh belum. Oh ini ya. Gimana? Jadi gini, waktu kecil tuh kan saya ya nggak dipaksain harus jadi penyanyi, nggak dipaksain. Cuman karena sering ikut Adi rekaman, ikut syuting, pokoknya kayaknya kepengen tahu tuh studio rekaman kayak apa. Padahal sering jadi Adi ikut mulai aja. duluan ya? Iya, Adi duluan. Nah terus udah gitu, Mama bilang, kamu mau nyanyi? Ya bingung dong Bunda, bingung juga kan. Bisa nggak ya gitu ya? Bisa nggak sih di gue gitu kan? Ya terus terang, waktu pertama kali rekaman itu benar-benar yang namanya sendiri masuk rekaman, itu Mama di samping kan, Mama tuh ngeliatin, mah gitu kan ya. Itu ada tekanan gitu kayaknya. AC dingin dong, kebelet pipis Bo, kebelet pipis. Kan. Sebenarnya lo sendiri pengen nggak jadi penyanyi waktu itu? Sebenarnya sih hati kecil sih, sebenarnya nggak ada bayang-bayang apa jadi orang top, nggak ada sama sekali, nggak ada Umur sama berapa sekali. tuh pertama kali itu waktu nyanyi? 9 tahun. Ya itu pokoknya pertama banget itu bener-bener show juga nggak bisa sendiri, belum bisa sendiri, harus sama Adi. Itu Karena benar-benar under pressure dong ya, benar-benar ada rasa takut, was-was. ya sekarang gini, pas dipanggil inilah Iyut Bing Slamet dan Adi Bing Slamet, itu yang namanya pas gua keluar ke panggung di Jogja, itu namanya gila ini nih orang apa bukan. Nah sementara gue tuh nyanyi terus gitu kan, udah kan nggak lama udah nyanyi jangan turun sampai masih kayak begitu. Tapi sebenarnya kalau udah gede sekarang gitu, lo ngerasa itu suatu keuntungan apa sesuatu yang lo nggak harapkan? Nah di sini ada untungnya, ada ruginya gitu loh. Jadi ya untungnya mungkin buat gue sekarang nikmatin apa yang gue punya. Seperti gue bisa punya rumah sendiri, hasil gue jeripaya sendiri, ya apapun sendiri gitu. Tapi ya mungkin ruginya setiap gue melangkah, ini jujur aja ya, setiap gue melangkah arah ke sini, arah ke sana, yang mana orang masih mikir embel-embel nama belakang gue, yaitu Bing Slametnya itu. Jadi ya kemana arah yang gue tuju itu mesti kayaknya mikir, itu kan gini anaknya Bing Slamet gini ya. Sementara mungkin gue arah apa nih? Ya arah bener enggaknya tuh kayaknya harus dilihat orang gitu kan. Ya mungkin selain jaim. Nah. Jaga image sedikit. Jadi dibilang seleb lah ya, selebritis. Jadi apapun langkah gue, mungkin nafas gue pun orang pengen tahu gitu kan. Untuk sekarang ini sampai sekarang ini. Nah jadi apapun langkah gue kesini-sini orang harus pengen tahu. Tapi gue pribadi pun sebenarnya pengen I'm free gitu. Tapi ya
nggak bisa juga karena gue nggak bisa lari dari kenyataan gitu. Yang mana Oke. untungnya gitu aja dan ruginya begitu gitu. Kehilangan privacy ya. Ya sedikit banyak kali ya. Sedikit banyak. Ibu sekarang mau nanya Bunda. Bunda pertama anak-anak masuk ke dunia musik dari kecil apa Bunda biarin mereka terserah deh pokoknya mau nyanyi kayak mau apa atau Bunda memang mengarahkan mereka? Diarahkan enggak ya, cuman dilarang juga enggak gitu. Tapi cuman saya minta daripada anak saya main di luar saya nggak bisa tahu, jadi saya sediakan tempat di rumah. Yang di potlot itu Iya, ya? jadi kalau kamu mau bikin band kayak mau bikin apa ya di rumah aja di sini. Terus kalau penampilannya anak-anak ya Bunda pernah ngerasa shock nggak sih sama anak-anak itu tiba-tiba rambutnya pulang dengan gimbal gitu atau mungkin dengan celana ketat dan perut kelihatan gitu sementara cowok biasanya perutnya ketutup gimana Bunda? Ya shock tapi ya nggak dibesar-besarin ya karena apa namanya kita di rumah juga pendidikannya itu siapa demokratis. Oh gitu. Jadi kita bebas berkreasi, bebas keinginan, bebas itu. Kalau Bunda boleh cerita hal yang pertama yang pernah Bunda lihat paling menakutkan dari anak-anak itu ketika mereka berubah misalnya jadi penyanyi terkenal kayak Slank tiba-tiba terkenal dengan fans yang banyak terus terjun ke dunia obat waktu itu gitu Bunda boleh cerita nggak sedikit? Kalau waktu dia menjadi musik yang terkenal ya kayaknya nggak ada kaget biasa-biasa aja. Yang kaget tuh ya waktu mereka kena drugs itu. Terus Bunda pendekatannya waktu itu gimana? Selama mereka mendirikan grup itu memang kita selalu dekat. Tapi nggak sejauh seperti yang tahun 97 itu. Karena 97 ini kayaknya anak-anak ini kalau nggak cepat-cepat ditolong bisa keburu mati. Pikiran Bunda begitu. Akhirnya Bunda yang menanggulangi. Jadi kalau nggak dideketin langsung, ini pasti ada apa-apa. Gitu. Waktu itu Bunda udah jadi manajer sendiri ya Bunda ya? Waktu sebelumnya belum. Jadi waktu 97 yang merasa udah terlalu rawan sekali, baru saya langsung terjun untuk menjadi manajer itu. Oh gitu. Jadi sekalian manajerin, sekalian ngejagain gitu Bunda. Emang masih denger sama Bunda? Kenapa? Masih ngedengerin Bunda mereka? Ya alhamdulillah ya. Wah, rupanya Bunda kalau soal boleh takut juga masih nih. takut Masih takut gitu sama ya. Bunda ya? Tapi Biasanya kita dari kecil tuh deket sih sama anak. Karena jadi mudah ya setiap komunikasinya. liburan itu kita memang sediakan waktu untuk pergi berlibur. Jadi mau nggak mau sampai sekarang pun yang 5 Slank 5 itu, yang 4 beli rumah di kota wisata, Bim nggak mau tetap bikin rumah di Potlot. Oh di rumah di Potlot ya. Kalau ini Yud dengar-dengar pernah ada liburan yang tertunda buat show padahal pengen banget liburan gitu. Ya memang sih waktu itu pas ya SMA ya. SMA ya kepengennya sih maksudnya seperti yang lain-lain misalkan pas lulus sekolah ya kemana ya. Pada waktu itu gue sempet ya tertunda karena ada show. Yang mana kayaknya nggak bisa ngerasain, orang bilang tuh mau kayaknya masa SMA tuh kayaknya ada apa nostalgianya dengan gue nggak terlampau gitu loh. Karena waktu itu gue harus kerja, harus kontrak kerja show gitu. Jadi nggak ngerasain yang dibilang tuh oh masa SMA tuh kayaknya gimana gitu, nggak sempet juga gitu loh. Banyak masa-masa anak-anak yang hilang dong ya. Ya banyak lah, habis sudah dari kecil udah cari duit. Iya, ini juga banyak orang tua yang dari kecil anaknya udah diajarin cari duit ya sekarang. Sekarang kita balik lagi ke tamunya Uges. Kita balik ke Iyut dulu. Sebenarnya tadi kan bicara masa kecil, yang paling menyenangkan masa di mana? Masa yang paling menyenangkan dalam hidup Iyut? Iya sebenarnya gue juga nggak merasa rugi apapun menyesal sekarang adanya gue seperti ini, seperti Iyut Selamat ini, gue nggak nyesal juga gitu loh. Cuman di sisi lain ya ada keinginan. Kalau boleh milih yang mana yang paling kalau enak? seandainya aku memilih, jadi yang remaja, anak-anak apa dewasa yang udah lewat tapi enak gitu? Ya sebenarnya remaja juga sih suka gitu loh. Karena ya waktu itu juga satu mungkin gue udah boleh pacaran seperti yang lain-lain juga, nggak cari uang keluarga terus. Ayah ibu ngasih kalau pacaran itu?
Ya ibu dong, bokap pun. Oh ya, sorry lewat. Sorry, ibu ngasih kebebasan untuk pacaran. Gak juga sih, pokoknya batasnya pulang jam 12 gitu aja. Oh malam ya? Jam 12. Batas di rumah gue jam 9 loh, dia jam 12 loh Bunda. Bunda batasnya jam berapa Bunda? Anak laki lah. Ya. Lagi bebas. Lo mau pulang mau enggak? Gitu. Oh gitu, tapi sebenarnya pengennya gimana sih? Ya dulu sih pernah punya ya sedikit cita-cita. Gue tuh sebelum kebayang jadi penyanyi apa jadi selebritis, pengennya gue seperti ya atau karyawati atau sempet sih ada berapa kali kuliah ya. Pengen Pernah. kuliah? Udah. Oh, udah kuliah? Udah. Tapi? Ya, tapi tersendat itulah. Jadi karena ada Tabrakan sama karir? jadi ada syuting, jadi ada apa, tadinya liburan ke Jakarta, ya terus keterusan karena syuting belum selesai ya mau nggak mau, jadi goodbye aja deh gitu aja deh. Gitu, tadinya memang mau terusin kuliah. Oke. Kalau anak-anak Bunda, sebenarnya Bunda pernah dengar nggak sih mereka sebenarnya pengen jadi apa gitu sebelum jadi penyanyi? Apa udah langsung mau jadi penyanyi semua? Enggak juga sih. Sempet kerja gitu mereka? Yang nomor 1 sama nomor 3. Bim Bim? Bim Bim nomor berapa? Bim Bim nomor 2. Oh gitu. Kakaknya Bim Bim nggak pengen ngantor sama sekali dari sama awal? sekali. Oh, langsung nyanyi Kalau gitu dia Bunda memang ya? betul-betul musisi. Oh, maunya benar-benar musisi. Tapi Bunda Uges pengen balik lagi ke permasalahan ketika mereka memasuki dunia di mana mereka pakai drugs ya Bunda. Bunda waktu itu kan pasti punya cara tersendiri yang bisa bikin akhirnya mereka udahan gitu dan kita juga salut ternyata udahannya tuh bisa cerita ke selengker yang lain jangan pakai ya gini gitu. Bunda tuh sebenarnya pendekatannya kayak apa sih Bunda? Ya itu makanya kadang-kadang kan orang tua suka malu ya. Kalau anaknya kena drugs tuh malu, ditutup-tutupin gitu. Jadi ya kalau Bunda lain, jadi keterbukaan itu dan kasih sayang tetap. Jadi ya kita kan semua juga orang tua nggak menginginkan anaknya terjerumus ke tempat gitu. Kalau boleh tahu dibilangin apa sih Bunda waktu itu mau nurut tuh dibilangin apa gitu? Kayaknya udah waktunya deh kamu berhenti. Karena ini badan kamu udah kurus betul, bolak-balik bilang, Bim, badan kamu tinggal tulang sama kulit gitu. Mama jangan gitu dong, aku jadi minder deh gitu. Dia sih marah. Tapi kalau mama nggak kasih tahu gitu kan kamu nggak tahu. Akhirnya lama-lama dia minta sendiri. Sebentar, Bawa aku tempat berobat dong. akhirnya minta untuk berobat.